Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung pada waktu Bapak menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kania Ciptadewani dengan NIM 235112000111066 dari kelas E1 Ilmu Komunikasi. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya mengenai pengantar ilmu komunikasi yang diempu oleh Bapak. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu menjelaskan komunikasi terkait aksioma, isu substansi, isu definisi, isu metodologi dengan merujuk pada artikel Bower dan Braddock. Aksioma sendiri merupakan gagasan dasar dalam ilmu komunikasi yang dalamnya sendiri aksioma itu memiliki 7 bagian yang bila merujuk pada artikel Bower-Braddock adalah sebagai berikut. 1A, yaitu communication is the transmission and reception of information. Nah, dimaksudkan dengan apa? Aksioma ini didasarkan kepada pernyataan mengenai apakah pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan maksud yang sama oleh komunikan atau equal information sent. Nah, teori Shannon dan Weaver banyak mempengaruhi aksioma ini. Kemudian, model aksioma ini juga termasuk ke dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan atau source and receiver. Kemudian, 1B, communication is the generation of meaning. Maksudnya, komunikasi adalah produk dari makna. Pada aksioma ini, sudah terjadi proses komunikasi. Jika model dalam komunikasi ini menghasilkan makna dalam proses komunikasinya, atau juga disebut komunikasi sebagai makna atau sebagai meaning, as a meaning. Kemudian, 2A, communication is individual behavior. Disiplin model komunikasi yang menggambarkan komunikasi dari sisi psikologi sosial dan pemikiran secara logis. Aksioma ini menjelaskan mengenai komunikasi adalah hubungan dari verbal dan non-verbal komunikasi. Setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator mempunyai benang merah yang senada. Nah, aksioma ini umumnya diterapkan dalam mekanisme pembelajaran teori. Kemudian 2B, communication is the relationship among behaviors of interaction individuals. Aksioma model ini adalah bentuk dari dynamic interaction serta bentuk dari komunikasi yang interaktif. Aksioma ini juga menjelaskan tentang beragam bentuk hubungan dalam komunikasi. Hubungan timbal balik yang kemudian dihasilkan dari komunikasi ini. Aksioma mengedepankan pola yang ada dalam aspek hubungan. Kemudian ada human communication is unique atau 3A. Model pendekatan komunikasi yang unik dan khas merupakan pendekatan komunikasi yang memanfaatkan ilmu humaniora atau ilmu retorika. Nah, aksioma ini sendiri menjelaskan bahwa manusia menggunakan simbol dalam komunikasi dan kadangkala menggunakan pendekatan ideologi. Kemudian 3B, human communication is a form of animal communication. Manusia merupakan salah satu bangsa mamalia atau animal yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa. Berdasarkan pada kajian komunikasi biologi serta komunikasi manusia merupakan sama antara satu dengan yang lain, tak terbatas pada keragaman yang ada dan dimiliki. Kemudian ada 4A, communication is processual. Aksioma ini merupakan cara pandang komunikasi sebagai proses yang interaktif dan dinamis, bersifat sharing, transaksional, dan posisi yang bergantian. Posisi komunikator dan komunikan dapat ditukar dan semuanya dapat menjadi komunikator atau komunikan dalam waktu yang berdekatan. Aktivitas komunikasi menghasilkan berbagai variabel dalam setiap interaksinya. Kemudian 4B yaitu communication is static. Komunikasi ini memiliki sifat yang statis dan termasuk ke dalam tradisi semiotika dilandaskan dari ilmu linguistik, bersifat antemporal, abstrak, dan tak dinamis atau bersifat statis. Nah, model aksioma komunikasi ini terikat dengan ketentuan yang baku. Kemudian lanjut ke 5A, communication is contextualized. Komunikasi ini termasuk kepada komunikasi nonverbal dan merupakan contextual element. Dalam hal contextual elements menciptakan makna dari suatu pesan yang ingin disampaikan. Aspek-aspek yang terdapat pada aksioma ini adalah gaya bahasa, gaya hidup, dan pandangan orang lain. Kemudian 5B, communication is non-contextual.
pola komunikasi yang baku dan terdapat pada sistem cybernetik yang memiliki sifat komunikasi sebagai transmisi dari sebuah informasi. Kemudian 6A, human beings cannot not communicate. Nah, dimaksudkan apa sih? Teori aksioma ini merupakan adaptasi dari teori yang dimiliki oleh Paul Watzlawick, one cannot not communicate. Artinya, manusia tidak bisa tidak berkomunikasi karena hal itu merupakan sifat natural dari manusia sendiri dan berkomunikasi merupakan bagaimana cara manusia untuk menjalankan kehidupannya. Kemudian 6B, human beings can not communicate, merupakan komunikasi yang memiliki tujuan dan disebut juga sebagai komunikasi sebagai transmisi. Pada pola ini, komunikasi belum dapat dikatakan sebagai komunikasi jika tidak terjadi proses transmisi pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan atau tujuan dari source yang akan diterima oleh receiver. Kemudian 7A, communication is a ubiquitous and powerful force in society. Sifat komunikasi yang mudah ditemui dan hadir di mana-mana, serta mempunyai kekuatan yang penting dalam teknologi komunikasi yang membawa perubahan pada kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir, 7B, yaitu communication is one among many forces in society and a relative weak one. Yang dimaksudkan adalah komunikasi yang tergabung pada elemen-elemen yang ada dalam masyarakat sosial. Aksioma ini juga berpandangan dalam berbagai kajian dan disiplin ilmu masyarakat. Kemudian lanjut pada isu substansi. Dalam isu substansi ada beberapa poin. Yang pertama adalah communication and values atau cara pandang dasar mengenai ontologi. Yang kedua, development of communicative behavior, phylogeny and ontogeny atau komunikasi biologi, rules, construct, strategies, meaningful social interaction. And then terakhir, the self in communication, creation atau konsep I berasal dari sudut pandang diri sendiri, sedangkan konsep me adalah dari sudut pandang orang lain. Kemudian, isu definisi ada beberapa poin juga. Intentionally atau intensi yang hadir dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah symbolic behavior, message structure, message development, and receiver. Kemudian yang terakhir ada rhetorical and communication theory, disiplin ilmu humaniora dan psikologi atau cybernetic. Kemudian yang terakhir ada isu metodologi. Isu metodologi sendiri ada dua bagian. In defense of pluralism, mengaku bahwa terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda, antara lain adalah object of studies, verification procedures, dan generality of explanation. Kemudian yang kedua dari isu metodologi adalah a general defense of diversity, yaitu retorika dan teori komunikasi yang merupakan pandangan secara spesifik berkaitan dengan teori, model, instrumen, dan makna. Kemudian saya lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi sendiri merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan manusia dan sosial. Sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi berkaitan erat dengan munculnya peradaban manusia. Komunikasi sendiri tak dapat dipisahkan dengan manusia karena komunikasi merupakan cara manusia berinteraksi sejak awal terbangunnya peradaban mereka. Namun, di awal kemunculannya, komunikasi yang dilakukan cenderung sederhana dan memanfaatkan bahasa dan simbol-simbol yang mudah dimengerti sesama manusia di zaman itu. Meskipun tak ada bukti yang jelas, komunikasi dinilai telah hadir sebagai prasyarat cara bangsa manusia berinteraksi antara satu sama lainnya. Kemudian saya mengutip dari Everett M. Rogers tahun 1986. Dia menyebutkan di dalam bukunya berjudul Communications Technology the New Media in Society bahwa sejarah komunikasi diperkirakan mulai berdiri pada 35.000 tahun sebelum Masehi. 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Dan menurut Rogers sendiri, masa perkembangan paling jelas dapat ditelusuri pada 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman ini, komunikasi kemudian dibagi ke dalam 4 era perubahan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Kemudian secara umum, sejarah dan perkembangan dari ilmu komunikasi sendiri dibagi menjadi 4 periode. Antara lain, periode yang pertama yang dimulai di Yunani kuno. Periode kedua ditandai dengan berkembangnya ilmu komunikasi antara tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Kemudian periode ketiga adalah periode yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an yang juga disebut dengan periode masa konsolidasi.
Yang terakhir merupakan periode keempat yang dimulai dari tahun 1960-an hingga saat ini. Periode pertama yaitu periode retorika mencakup 3 unsur, yaitu ethos atau kredibilitas sumber atau penilaian komunikator, kemudian ada pathos, kemampuan mengelola hal-hal yang berkaitan emosi manusia, dan logos, kemampuan mengelola fakta. Nah, hasil pemikiran ini berasal dari Aristoteles yang kemudian disempurnakan dan dikembangkan lagi oleh 2 tokoh, yaitu Cicero dan Quintilian pada akhir abad ke-18 yang kemudian dijadikan dasar untuk speech, communication, and rhetoric. Periode kedua yang dimulai dari tahun 1990 hingga Perang Dunia Kedua ditandai dengan pertumbuhan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sosial. Sedikitnya ada 3 perkembangan yang terjadi pada periode ini. Penentuan teknologi komunikasi berupa telepon, telegram, radio, dan televisi, proses industrialisasi dan modernisasi di Eropa Barat dan Amerika, dan pecahnya Perang Dunia I dan II. Kemudian komunikasi pada periode kedua ini lebih memfokuskan hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah politik kenegaraan. Kemudian periode ketiga atau dikenal juga dengan periode konsolidasi terjadi dari Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada periode ini, komunikasi dinilai sebagai ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya multidisipliner atau mencakup berbagai macam bidang ilmu. Nah, pada periode ini juga ditandai dengan munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dasar-dasar dan proses komunikasi. Kemudian yang terakhir merupakan periode teknologi komunikasi yang ditandai dengan berbagai faktor. Antara lain adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, televisi, satelit, dan alat-alat teknologi lainnya. Kemudian tumbuhnya industri media mencakup kawasan regional dan global. Kemudian adanya ketergantungan ekonomi dan politik internasional. Kemudian maraknya pembangunan ekonomi di dunia dan semakin meluasnya proses liberalisasi ekonomi politik. Kemudian saya lanjutkan dengan soal ketiga, yaitu jelaskan mazhab komunikasi. Yang pertama ada mazhab Chicago School, yaitu mazhab yang menjelaskan tentang sifat komunikasi sebagai transmisi dan ritual, serta adanya pendekatan humanistik dan kultural atau budaya. Kemudian ada Columbia School, yaitu mazhab yang menjelaskan tentang kelompok administrative research yang sejalan dengan teori paradigma positivism. Kemudian yang ketiga ada Palo Alto, teori Paul Watzlawick, one cannot not communicate, atau manusia tidak bisa tidak berkomunikasi karena hal itu merupakan sifat alami manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian serta adanya metacommunication yang mengandung aspek-aspek nonverbal. Kemudian yang keempat, Toronto School, yaitu mazhab yang menjelaskan tentang adanya teknologi deterministik atau adanya pengaruh teknologi kepada perubahan sosial. Kemudian yang kelima ada British Birmingham Cultural Studies, yaitu mazhab yang menjelaskan mazhab yang muncul pertama kali di Eropa dan Inggris dan mengkaji tentang fenomena sosial dan berakar dari kritik sosial yang terbangun. Kemudian soal keempat yaitu menjelaskan tentang Seven Tradition dalam ilmu komunikasi. Nah, dalam Seven Tradition sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah Rhetorical Tradition. Tradisi retorika menjelaskan situasi antar individu dan berada dalam konteks komunikasi massal. Tradisi ini umumnya berkaitan dengan seni berbicara praktis yang efektif yang pada awal kemunculannya lebih baik dikaitkan dengan seni membuat argumen dan pidato. Teori retoris membantu manusia untuk mengetahui bagaimana pentingnya pengaruh dari komunikasi yang sifatnya ajakan hingga dapat menciptakan kemampuan berbicara terhadap publik. Kemudian retorika sendiri dibagi dalam 5 elemen, yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Kemudian yang kedua, semiotic tradition, yaitu tradisi semiotik yang fokus pada pemahaman simbol atau tanda yang memiliki makna tertentu. Nah, simbol-simbol dan tanda-tanda yang digunakan umumnya menggambarkan budaya yang kemudian digunakan dalam penyampaian makna, ide, dan nilai masyarakat setempat. Tradisi semiotik sendiri dibagi ke dalam 3 penelitian, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Sebagai contoh dari penggunaan tradisi ini adalah lambang warna merah pada lampu lalu lintas ditujukan agar pengendara berhenti pada batas yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya yaitu phenomenological tradition, yaitu fenomenologis adalah bentuk aktivitas sehari-hari dalam kehidupan. Teori ini berkaitan dengan keagamaan, identitas, kelas, seksualitas, dan agama. Tradisi ini mengeksplorasi pengalaman individu dan bagaimana orang-orang memahami dunia mereka melalui proses komunikasi yang berhubungan dengan subjektivitas pribadi.
Kemudian yang keempat adalah cybernetic tradition, yaitu tradisi yang merupakan tradisi yang menggambarkan noise atau gangguan dalam sebuah proses komunikasi. Teori ini berusaha menyampaikan kompleksitas makna dari sebuah pesan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya error pada proses komunikasinya. Menurut Robert T. Greig, dalam buku Communication Theory as a Field tahun 1999, komunikator haruslah melampaui perspektif pribadinya dan melihat proses komunikasi secara luas dan sistemik dan memaklumi adanya hal teknis yang tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Kemudian berikutnya adalah socio-psychological tradition, yaitu tradisi yang menitik beratkan pada interaksi yang memengaruhi proses mental individu. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan media massa, alat-alat propaganda, serta interaksi komunikasi pribadi. Tradisi ini berkaitan dengan sebab akibat yang dapat dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Carl Hovland sendiri, yang berasal dari Universitas Yale, meneliti hal tersebut dan menunjukkan pentingnya penelitian eksperimental untuk mencoba memahami hubungan sebab akibat. Kemudian yang keenam ada socio-cultural tradition, yaitu tradisi yang berkaitan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya serta struktur sosial yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, tradisi ini memahami bagaimana makna, norma, peran, dan aturan saling berkaitan dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah critical tradition. Tradisi ini merupakan tradisi yang berkaitan dengan legitimasi dan mempertanyakan dan berasumsi bagi kepentingan massa. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis secara kritis dari sudut pandang simbolis, konstruksionisme, sosiolinguistik, filsafat bahasa, etnografi, dan etnometodologi yang berpengaruh pada hubungan budaya dan sosial masyarakat. Kemudian saya lanjutkan kepada soal kelima, yaitu jelaskan paradigma dalam ilmu komunikasi dan humaniora. Yang pertama ada positivism, yaitu pendekatan yang meyakini bahwa realitas sosial dan fisik adalah nyata. Pendekatan ini menjelaskan bahwa realitas sosial memiliki pola yang stabil dan memiliki arti bahwa terdapat prinsip serta hukum yang dapat dijumpai pada masyarakat. Paradigma yang berasal dari ilmu alam atau sains yang tidak mempertimbangkan konteks pada setiap penelitiannya. Kemudian paradigma ini memandang manusia sebagai individu yang memiliki hasrat akan tujuan dan keinginan dan bersifat nomotetik yang berarti mencari hukum-hukum umum yang berlaku untuk banyak kasus. Kemudian yang kedua ada paradigma implikasi metodologi, yaitu paradigma yang menggunakan pendekatan deduktif yang artinya mengarahkan peneliti untuk merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang ada. Kemudian menggunakan pendekatan hipotesis yang membantu dalam pengujian dengan bantuan data empiris. Kemudian memanfaatkan logika yang membantu dalam perancangan serta menganalisis karya seni atau sastra dengan pendekatan logika. Kemudian paradigma ini memiliki bantuan eksperimen guna memahami hubungan sebab akibat dan mengukur efek variabel yang dapat dikendalikan. Terakhir, memakai survei sebagai langkah untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang dituju. Kemudian ada paradigma interpretatif, yaitu berkaitan dengan sebuah teori yang berbicara tentang makna. Bertolak belakang dengan kajian positivism, di mana ada sebagian kritik dari paradigma positivism. Kemudian, penelitian dalam pendekatan ini sering memanfaatkan observasi partisipan. Paradigma ini merupakan pendekatan secara humanistik, dan pendekatan ini realitas tidak nampak dan bersifat tidak bisa diteliti, yang berarti realitas adalah suatu konstruksi secara sosial. Kemudian ada implikasi metode penelitian, yaitu penelitian paradigma interpretatif yang dapat berupa semiotik, etnografi, etnometodologi, comprehension, analisis, dan sebagainya. Kemudian ada critical social science, yang merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek nomotetik dan ideografik. Pendekatan yang menyoroti bahwa perubahan sosial dan konflik tidak selalu dapat diamati. Pendekatan ini termasuk ke dalam pendekatan subjektif, kemudian realitas yang sudah terpola terbentuknya persepsi. Kemudian terakhir peneliti yang berpihak pada suatu kelompok yang disebabkan oleh beberapa perubahan pandangan realitas oleh faktor sosial. Kemudian ada postmodern yang terakhir yang merupakan paradigma yang mendukung keragaman, kekacauan, dan kompleksitas yang selalu berubah. Kemudian penolakan terhadap semua ideologi dan sistem kepercayaan yang terorganisir termasuk semua teori sosial.
Postmodern sendiri merupakan suatu konsep yang membentuk persepsi kerangka berpikir yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, mengkaji, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya. Kemudian, kebenaran yang relatif. Setiap individu dapat menginterpretasikan segala fenomena sosial yang terjadi menurut apa yang dia pahami. Kemudian, terakhir adalah subjektivitas yang ekstrem di mana tidak ada perbedaan antara dunia mental dan dunia eksternal. Kemudian kita masuk ke soal ke-6, yaitu menjelaskan mengenai sejumlah tokoh dalam ilmu komunikasi. Ada beberapa tokoh yang saya akan jelaskan di video jawaban kali ini. Yang pertama adalah Wilbur Schramm, merupakan seorang penulis yang produktif menghasilkan karya klasik komunikasi yang menjadi dasar ilmu komunikasi hingga hari ini. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Komunikasi Dunia, yang meskipun memiliki kondisi di mana beliau ini merupakan seorang yang gagap, Wilbur Schramm tak berhenti untuk terus menggeluti kajian tentang ilmu komunikasi. Nah, ini bisa diartikan bahwa komunikasi itu bukan ilmu tentang bicara saja, tetapi juga ilmu tentang menunjukkan bagaimana teknik ini berkomunikasi untuk menyampaikan informasi menjadi lebih baik, walau dengan adanya keterbatasan, gangguan, ataupun noise. Nah, teori komunikasi yang beliau kemukakan adalah penggambaran proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah, atau komunikator dan komunikan dapat berganti peran. Kemudian tokoh kedua ada Harold Laswell. Laswell sendiri adalah seorang politikus yang juga menjadi ahli teori komunikasi. Teori komunikasi Laswell yang paling terkenal adalah who says what to whom in which channel with what effect, yang berarti siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan pengaruh bagaimana. Nah, saat ini teori Laswell sendiri digunakan dan menjadi standar di berbagai tradisi intelektual komunikasi seperti teknik wawancara, analisis isi, para eksperimental teknik, dan pengukuran statistik. Kemudian tokoh ketiga yaitu Hovland Carl, yang merupakan seorang ahli psikologi yang mengungkapkan teori komunikasi di mana mengemukakan bahwa proses komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan stimulus atau rangsangan untuk mengubah dan membentuk perilaku orang lain. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Paul F. Lazarvert, merupakan seorang sosiologis yang mengemukakan model komunikasi dua tahap, yaitu teori yang membahas cara informasi dan opini dipindahkan dari media massa ke khalayak melalui media pemimpin khalayak sebagai perantaranya. Nah, dalam teori ini beliau juga mengatakan bahwa pentingnya media dalam mempengaruhi informasi yang akan sampai kepada khalayak. Kemudian tokoh berikutnya ada Kurt Lewin Carr, merupakan tokoh psikolog yang mengemukakan teori mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan terencana dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, teorinya fokus dalam eksperimen yang bertujuan untuk meneliti pengaruh dalam peranan dari 3 macam pimpinan terhadap suasana dan cara kerja kelompok. Ada beberapa karya-karya Kurt Lewin yang paling banyak diterapkan, antara lain adalah teori medan, field theory, teori perubahan atau change theory, dan teori dinamika kelompok atau group dynamics. Teori-teorinya banyak digunakan di berbagai industri, termasuk untuk perbaikan manajemen organisasi dan peningkatan proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Kemudian ada tokoh Indonesia yaitu Profesor M. Alwi Dahlan, yang merupakan nama dari Bapak Ilmu Komunikasi Indonesia, yang juga merupakan seorang tokoh politik di Indonesia. Beliau merupakan orang pertama di Indonesia yang memiliki gelar doktor di bidang ilmu komunikasi di kala ilmu komunikasi masih belum banyak diminati dan dipahami di Indonesia, karena mereka merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru dari Amerika Serikat dan berkiblat di Jerman. Nah, saat beliau berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, beliau menjadi aktivis di berbagai organisasi sosial serta bergabung dalam Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia seperti HIPIS dan Perhumas. Nah, pada saat itu, beliau bersama teman-temannya menyalurkan bakat menulisnya di penerbit kampus dan forum mahasiswa sebelum akhirnya mendirikan sendiri Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada tahun 1958. Beliau juga membuat beberapa skenario film, dan beberapa karyanya membawa prestasi yang gemilang nih. Ada beberapa contoh karya yang terkenal adalah, di antara lain adalah Harimau Jampa dan Tiga Dara. Kemudian ada Bapak Dedi Nur Hidayat, merupakan guru besar ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar doktor di Universitas
of Wisconsin di tahun 1994. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, baik dalam kapasitas sebagai peneliti dan sebagai kolumnis surat kabar yang meliputi studi komunikasi, termasuk media dan komunikasi politik. Kemudian yang terakhir ada Bapak Jalaluddin Rahmat, yaitu Bapak yang merupakan seorang cendekiawan dan tokoh komunikasi di Indonesia. Beliau sendiri dikenal sebagai pemikirannya baik dalam bidang agama maupun bidang komunikasi karena beliau aktif juga sebagai cendekiawan agama. Kemudian salah satu karya yang paling terkenal adalah Psikologi Komunikasi. Setelah mendapat gelarnya, beliau terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR periode tahun 2014 sampai 2019 dari fraksi PDI Perjuangan atau PDIP. Kemudian soal ketujuh yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Nah, komunikasi di Indonesia sendiri sudah ditemukan pada banyak barang-barang peninggalan zaman-zaman kerajaan. Ada berbagai barang peninggalan kerajaan seperti yupa, prasasti, dan maupun artefak-artefak kuno lainnya yang kemudian dijadikan media komunikasi di masa lampau. Di Indonesia sendiri, masuknya ilmu komunikasi juga banyak dipengaruhi oleh bangsa pendatang. Sebagai contoh, bangsa Belanda yang datang ke Indonesia pada saat menjajah memberikan banyak pengaruh di bidang komunikasi. Pada masa penjajahan, komunikasi ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tak hanya itu, unsur agama juga masuk melalui komunikasi di zaman ini. Ilmu komunikasi sendiri berkembang dengan seiring waktu. Ada berbagai macam media yang kemudian lahir di zaman kolonial akibat dibutuhkannya penyebaran informasi. Di Indonesia, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang kemudian mendirikan pabrik percetakan guna memenuhi kebutuhan kalangan atas dan para tokoh politik. Nah, ilmu komunikasi sendiri kemudian semakin berkembang hingga pada tahun 1950-an atau pada masa Orde Lama, resmi diajarkan di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada yang pada saat itu bernama Ilmu Penerangan dan kemudian melahirkan jurusan Publisitik pada tahun 1955. Pada era ini, ilmu komunikasi sering digunakan sebagai alat pemerintah guna menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Berlanjut pada Orde Baru, ilmu komunikasi berkembang semakin besar di tahun 1960-an hingga 1970-an. Nah, banyak perguruan tinggi yang kemudian mendirikan jurusan publisitik pada masa itu. Pemerintah juga turut andil nih untuk membantu dan mengembangkan ilmu komunikasi melalui berbagai macam kegiatan. Kemudian, ilmu komunikasi semakin berkembang di masa reformasi setelah adanya berbagai macam aturan baru mengenai media dan pers. Yang terakhir, ilmu komunikasi saat ini semakin maju dan tumbuh beriringan dengan kemajuan teknologi dan kemudahan sarana. Soal terakhir, yaitu soal nomor 8, menjelaskan pengertian komunikasi sebagai transmission dan ritual. Nah, komunikasi sebagai transmission sendiri adalah proses perpindahan informasi antara komunikator dengan komunikan. Pada komunikasi transmisi terlihat jelas peran komunikan dengan komunikator, yaitu imparting, sending, transmitting, giving, and information. Kemudian komunikasi sebagai ritual sendiri adalah komunikasi yang tidak terlalu jelas peran antara komunikator dan komunikannya, tetapi value atau pesan atau informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan memiliki nilai atau value-nya sendiri. Kemudian dalam komunikasi ritual, value atau pesan atau nilai sendiri memiliki peran yang penting. Antara lain adalah sharing, participation, association, fellowship, the position of common faith. Baik, sekian presentasi saya mengenai jawaban-jawaban dari tugas OTS saya mengenai pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih atas perhatian Bapak. Untuk referensi dari tugas yang saya buat ada di bagian akhir paper. Saya cantumkan beberapa di sana. Terima kasih atas perhatian Bapak.